di kota Medan ini. Yang terhormat para undangan kami dari SKPD lain juga yang terkait, ada dari Satpol PP, dari mana lagi? Dari PU, dari pihak PU, dari Satpol PP, dari mana lagi? Dari Bapeda ya, dari Bapeda, dari Perkim, juga dari Pertamanan, Lingkungan Hidup, dari para anggota saya, Ibu Sekretaris, para kepala bidang ekonomi dan pembangunan, kepala bidang sosial dan kependudukan, kepala kasubdit, kepala subbidang, serta para hadirin hadirat yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat berkumpul di ruang rapat hari ini dalam rangka merumuskan, membahas apa yang akan kita teliti nantinya, khususnya di bidang infrastruktur ini. Tentunya ini harus kita bahas bersama, dan biasanya yang kita bahas ini harus sesuai dengan kondisi Kota Medan, khususnya tentang infrastruktur. Ini harus kita bahas bersama. Jadi di sini kita perlu banyak beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, permasalahan-permasalahan apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Ibu bapak yang kami hormati, bahwa pemerintah Kota Medan tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Medan ini. Yang pertama sekali yang perlu kita kaji, kita lihat bagaimana penanggulangan banjir yang ada di Kota Medan. Tidak ada satu kota pun yang tidak terlepas dari banjir, karena daerah kami itu, tanah itu tidak sama tinggi rendahnya. Ada yang lekuk, ada yang agak tinggi, dia tidak sama. Topografinya berbeda, ya. Jadi oleh karena itu perlu kita sikapi, kita pahami bersama. Oleh karena itu kepada tim kami memohon, kami harapkan sekali Pak Sekda menyampaikan beberapa kali kita mengajukan judul-judul tentang penelitian yang akan kita lakukan. Nah, hendaknya ini saya minta, ada nggak nih tim perumus kita ini yang apa ini? Jangan di judul yang dimajukan sama Pak Sekda, ya kan, hanya sekedar judul aja. Bingung beliau. Ya kan, harusnya diberikan dasar-dasar. Oh, kalau kita tentang ini, judul tentang ini, kita tentang drainase ini, kita berikan argumennya tentang drainase tersebut, sehingga dia juga paham, mengerti. Atau kita tentang apa, kita yang akan lakukan nanti di Medan apa misalnya, oh di Lapangan Merdeka misalnya, atau gimana, ini harus diberikan. Jangan nanti oh kita melakukan ini sudah. Nah, satu lagi yang perlu kita pahami bersama, hasil rapat kita ini betul-betul hanya dalam melakukan satu kegiatan itu harus diteliti dulu, disurvei dulu. Ada 3 jenis di dalam hal yang perlu kita tanggulangi dalam pembuatan drainase ini. Yang pertama, saluran primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Ini yang 3 ini. Tersier kemana dia arahnya? Ke sekunder. Sekunder kemana? Primer. Pembuangan air, itulah yang dikatakan primer. Pahami itu. Di bank itu harus dimulai dengan riset, harus dimulai dengan penelitian, harus dimulai dengan apa, baru kita melihat di situ. Baku apanya? Tapi kita harus melakukan kajian. Terus terang aja, kalau Bapeda itu perencanaannya, penelitiannya, ini bahan ini, nanti udah hasil penelitian kita kasih ke Bapeda. Alangkah indahnya nyambung. Hasil penelitian dari bank ini, hasil penelitian ini diserahkan ke Bapeda.
oh Bapeda ini bahan hasil penelitian kami, tolong ditagi atau hasil kajian-kajian kita ini. Nanti Bapeda bisa melihat yang dikeluarkan dari SKPD. Nah, saya pernah di Bapeda dulu, saya dapat jabatan dulu kasih perdagangan dan kooperasi. Makanya kalau bidang saya bidang sosial dan ekonomi dulu. Saya dulu namanya ada konsultasi teknis yang maju di petanya. Di Bapeda itu ada bentuk tim ada berapa tim dibentuk. Bila perlu ada pakar kita, ahli kita bisa kerja sama kita dengan ahli juga. Itu datang konsultasi teknis ini mana? Makanya dulu pakai skala prioritas anggaran itu. Boleh majukan semua. Ada skala prioritas tingkat kota, ada skala prioritas untuk tingkat SKPD dan tingkat kecamatan. Jadi situ dia. Kadang dinas PU itu bisa situ. Oh iya, kalau dulu memang tetap itu primadona itu dinas PU, dinas bangunan. Dulu bukan namanya dinas PTIM, tapi dinas bangunan dah namanya. Ini skala prioritas pertama ini. Inilah dia Pak Dila. Ini konsultasi teknisnya agak alot ini. Bagaimana sampai apa nanti hasilnya, bagaimana outputnya, bagaimana outcome-nya, bagaimana ada manfaat tidak ini. Itu dulu. Kalau itu singgung pengalaman saya waktu saya sebagai tamat saya dari IP, saya ditempatkan di Bapeda. Saya begitu dulu pakai konsultasi teknis, kami ada turun ke lapangan survei. Nanti survei kami yang bagaimana menyangkut tentang jalan apa sih, ada tugas kami dulu. Jadi kami punya bahan juga. Jadi waktu kami nanti ada lakukan konsultasi teknis, kami juga sudah punya bahan juga loh. Jadi di sini kami harapkan, di sini juga tim Polja ini direncanakan 4 kali pertemuan di luar seminar, proposal dan seminar akhir. Pelaksanaan seminar proposal akan kajian infrastruktur dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Seminar hasil kajian infrastruktur dilaksanakan dan ini juga. Nah ini kami harapkan kepada Ibu bagaimana teknisnya dan bagaimana apanya. Kita mengharapkan apa yang diharapkan oleh Pak Wali, apa yang diharapkan oleh Pak Sekda. Kemarin Dewan Syepela juga udah ketemu sama Pak Wali, bahwa kalau bisa hasil itu yang bisa dapat diterapkan lah, yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh dinas PU lah, ya kan. Jadi bila perlu jadi buku kuning, jadi pedoman hasil kita ini loh katanya. Tinggal mereka bagaimana melaksanakannya, bisa nggak kita itu. Jadi yang diharapkan Pak Wali jangan sifatnya ya terlalu sifatnya teori sekali, tapi kalau bisa yang implementatif lah, yang bisa dapat diterapkan yang diharapkan oleh pimpinan. Dan kami juga orang-orang PPU ini pada umumnya kami ini sangat mengharapkan yang bisa kami terapkan langsung, yang betul-betul kena dia jitunya apa, khususnya bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan infrastruktur yang ada di Kota Medan ini, yang kita harapkan betul-betul lah dia, jangan hanya sekedar apa. Kalau ada istilahnya itu pesawat itu, gini ada pesawat itu kalau bisa mendarat adalah mendapat dia, terasa dia. Ini jangan dia ngawang dia. Ini sehingga terlalu teori sekali, terlalu apa kali, sehingga tidak bisa diterapkan sama sekali. Itu yang kita harapkan. Jadi kajian-kajian ini benar-benar bermanfaat. Kalau nggak ngapain? Nah, ada pola yang perlu kalian pikirkan juga, ada orang khusus untuk orang Litbang. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terlebih dahulu saya perkenalkan, saya dari Dinas Kebersihan Keamanan selaku Kepala Bidang Sarana Prasarana. Nama saya untuk usulan penelitian di bidang kebersihan Pak, ini sebagaimana kita ketahui masalah pengelolaan persampahan kita dan ini lagi hot ya Pak ya isunya. Memang untuk TPA terjun kita ini memang untuk kapasitas penampungan sampah kita dalam prediksi kita ini untuk 2-3 tahun ini memungkinkan sampah itu untuk dibuang ke TPA terjun. Dan memang kondisi yang sekarang ini pengelolaannya masih melakukan pendamping Pak. Nah, jadi usulan dari kita mungkin untuk pembangunan TPA yang ada di Kota Medan bisa dikaji mungkin apakah bisa dia sebagai TPA regional. Nah, tentunya terkait dengan kerjasama dengan daerah yang lain. Masih dalam bidang persampahan,
dalam pengelolaan persampahan juga kita terkendala Pak. Pengangkutan sampah kita ini kan masih bersifat konvensional, artinya tumpukan-tumpukan sampah yang di jalan, apakah itu ada tempat sampahnya atau juga warga kadang meletakkan di pinggir jalan, ini sangat menyulitkan atau membutuhkan waktu bagi petugas-petugas kita dalam pengangkutan sampah. Nah, jadi usul kami Pak, untuk penelitian mungkin di kecamatan dibangun ini tempat pembuangan akhir sementara. Nah, jadi artinya dibangun satu infrastruktur tempat pembuangan sementara itu yang fasilitasnya apakah di daerah di kecamatan atau di kelurahan. Dengan metode Pak, kita juga ada alat pengangkut sampah itu dengan menggunakan kompaktor. Jadi kalau dia kompaktor pengangkutan sampah kita itu, sampah yang dipungut oleh petugas-petugas kita yang ada di lingkungan atau di kelurahan, baik dia pakai becak barang maupun dari truk sampah yang kita laksanakan truk kayu tipar. Jadi dikumpul di tempat pembuangan sementara, dikumpul di tong bin. Nanti dari tong bin itu menggunakan alat pengangkut sampah kita kompaktor itu dia secara otomatis. Baru nanti dari kompaktor itu dibuang di tempat pembuangan akhir di TPA Terjun. Bapak Sekretaris dan Bapak Ibu sekalian, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup yang saya lihat usulan aja gitu untuk pembuatan instalasi pengelolaan air limbah cair. Kita sarankan setiap kegiatan atau usaha itu harus melakukan pembuatan IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup juga ada kegiatan pembuatan sumur resapan untuk mencegah banjir. Kita bisa juga berusulan untuk mengadakan pembuatan itu. Saya kira hanya inti aja Pak dari Dinas Lingkungan Hidup. Bidang ekonomi dan Ketua Pokja Bucut. Kalau dari Bapeda kita sebenarnya kan hanya mengkoordinasikan untuk sebuah perencanaan dan kajian, itu biasanya diberikan kepada OPD dan kami hanya melaksanakan pekerjaan dari pemerintah pusat seperti yang tadi dari Perkim. Kalau dari untuk kumuh dan bangunan kami koordinasi ke Perkim, kalau untuk drainase jalan kami ke PU. Dan untuk pemberitahuan juga untuk masalah banjir ini sebenarnya sudah sangat intens dari pihak pemerintah provinsi, gubernur, dan mereka sudah membentuk satu pokja khusus yang menangani banjir. Salah satunya dari kita itu yang selalu intens itu Pak Wakil. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan yang saya hormati dan Ibu Ketua Pokja, saya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas pokok kami Pak, penanggulangan bencana, evakuasi dan pemberian bantuan. Tapi di kami Pak ada juga pembangunan infrastruktur. Selama ini kami telah membangun tanggul Pak ya. Contohnya di belakang Istana Maimun ada. Dan dalam proses di pusat kerjasama dengan BNPB kami ada mengusulkan Pak tanggul di Belawan, di Medan Baru. Tapi kami cuma bekerjasama dengan PU, PU. Jadi untuk ke depan saya usulkan nanti bisa koordinasi dengan kepala badan. Risetnya di sini itu sebagai lampiran pokok kami usulkan ke BNPB. Karena saya yakin Pak,
akan lebih sempurna dan lebih bagus usulannya di sana. Biasanya tingkat kementerian itu Pak, kalau logis itu baik, itu diterima biasanya Pak. Tahun ini dari mulai 2 tahun belakangan kami usulkan sampai lebih dari 40 miliar di Belawan bangun tanggul Pak. Dan sekarang di kantor kami udah ada kabit yang baru Pak Rawaludin, yang kita tahu sama-sama udah ahli. Kalau kemarin kami gampang melaksanakan Pak, kami tidak ada teknis, tenaga teknis sana. Jadi mungkin dari sini ada kerjasama kita, jadi lampiran pokok gitu Pak. Hasil riset sini, usulan tetap dari kami, koneknya ke BNPB langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Litbang, Bapak Kadif Ekonomi dan Pembangunan, Ibu Ketua Pokja, serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian. Saya dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Dari tadi sama-sama sudah kita dengarkan, masing-masing UPD sudah menyampaikan usulan-usulan, dan saya melihat masing-masing UPD teknis menyampaikan usulan terkait. Kalau di Perkin ada usulan penelitian tentang perumahan kumuh, gitu. Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup tentang IPAL, begitu juga dengan barusan teman kita dari penanggulangan bencana. Tetapi ingin saya sampaikan di sini, untuk kegiatan ini mungkin hanya 1 judul ya Pak ya yang bisa kita ajukan. Namun saya melihat semakin banyak judul yang muncul dan begitu. Nah, tentunya kita akan mengerucut kepada 1 judul yang mana yang akan kita pilih untuk penelitian kita saat ini. Gitu. Memang banyak tadi usulan-usulan yang bagus semua saya kira. Namun perlu kita, seperti yang disampaikan Pak Kaban, ada skala prioritas mana yang paling penting untuk kegiatan kita ini yang akan kita kaji.